Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah pada hari ini kita akan memulai pelajaran kita dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhi. Sekarang hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025. Bisa antum catat ya. Jadi sejarah dalam hidup antum mempelajari kitab Mulakhasul Fiqhi. Hari Sabtu 9 Agustus 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di situ Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala beliau mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim, dan ini sudah kita bahas ya di Syarhul Ushul Tsalatsah. Mungkin bisa kita ulang secara singkat. Kenapa setiap pengarang mengawali karangannya dengan basmalah? Alasan yang pertama karena apa? Mengikuti Al-Quranul Karim. Ahsantum. Karena kalau kita melihat Al-Quran itu pertama kali dimulai dengan basmalah dan setiap suratnya diawali dengan basmalah. Alasan yang kedua, mengikuti sunnahnya para Rasul. Alasan yang ketiga, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, mengamalkan hadis Nabi SAW. Yang kelima, mengikuti para salaf. Keenam, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh, mengharap keberkahan kepada semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sudah tahu apa arti dari bismillah, yaitu aku meminta pertolongan, mengharapkan keberkahan hanya kepada semua nama-nama Allah, tidak kepada selainnya. Karena di situ dia yufidul hasra kadzalik, memberikan faedah pembatasan juga. Sudah kita bahas dalam kitab Syarhul Ushul Tsalatsah. Di sini kita akan masuk pada tema di awal kitab, yaitu fadlu tafaqquhi fid din. Fadlu tafaqquhi fid din. Sudah ketemu? Halaman berapa itu? 11. Yang lain dibuka halaman 11. Fadlu tafaqquhi fid din. Seperti biasa, minta yang nggak tahu rakatnya dirakatkan, dan yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan. Keutamaan mempelajari agama. Ya, dari tafaqqaha ya tafaqqahu, tafaqquh, ya tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Ya, tentu ini sebenarnya banyak syarahnya ya, apa arti alhamdulillah. Itu nanti akan kita bahas saja dalam kitab Aqidah nanti. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin, dan semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad dan kepada keluarganya dan pada para sahabatnya dan para tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Amma ba'du, fa inna tafaqquha fid dini. Perhatikan harakatnya. Fa inna tafaqquha fid dini min afdhalil a'mali wa huwa alamatul khairi. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala beliau mengatakan fa inna tafaqquha fid dini, maka sesungguhnya mempelajari agama, bertafakuh agama,
min afdolil a'mal, termasuk amalan yang paling mulia. Dia adalah amalan sunnah terbaik, gak ada yang mengalahkannya. Kita sudah sering mengulang-ulang ini, terutama di awal kali antum masuk dan kita sampaikan nasihat. Al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu gak ada yang menandingnya. Tidak ada yang menandinginya sesuatu apapun. Maka dia min afdolil a'mal. Wa huwa alamatul khairi, dan dia adalah tanda kebaikan. Ini juga sudah kita sampaikan, bahwasannya antum di sini semuanya adalah orang-orang pilihan yang Allah pilih dari kampung-kampung halaman antum. Ada yang dari Medan, ada yang dari Karawang, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Sulawesi. Ya, kalau antum mungkin perhatikan di Bogor, di Sulawesi, orang-orang di desa antum ada berapa? Ratusan. Dan berapa yang dipilih dia untuk mempelajari agama Allah? Di antara yang mempelajari agama Allah, siapa lagi yang dipilih? Berapa yang dipilih yang dia mempelajari agama yang berada di atas sunnah? Lebih sedikit lagi. Dan di antara orang yang mempelajari agama dan dia berada di atas sunnah, berapa di antara mereka yang bersemangat untuk menjalaninya? Lebih sedikit lagi. Maka jadilah termasuk orang-orang yang sedikit di antara sedikit tersebut. Dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Yang dimana Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan dengannya kebaikan, Allah akan memahamkan dia dalam agama. Wa qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, wa dzalika. Antum udah pelajari dzalik belum? Sudah ya. Apa itu dzalika? Isim syarah lil ba'id. Hasan. Wa dzalika li anna at-tafaqquha fid din yahsulu bihil ilmu nafi'u alladhi yaqumu alaihi al-amalus salihu. Kenapa? Ketika Allah menginginkan kebaikan seorang hamba, Allah akan pahamkan dia dalam agama. Apa rahasianya? Terdapat apa dalam memahami agama? Maka di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, wa dzalik, dan demikian itu, li'anna tafaqquha fid din, karena bahwasanya memahami agama yahsulu bihil ilmun nafi'. Ini yang pertama. Dia akan mendapatkan dengannya ilmu yang bermanfaat. Akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang ilmu yang bermanfaat, alladzi yaqumu alaihi al-amalu salihu, yang berdiri di atasnya amal soleh. Amal soleh harus berdiri di atas ilmu. Kita harus mengetahuinya, mempelajarinya. Ini amalan diajarkan gak? Ini amalan ada dalilnya gak dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Semua butuh ilmu. Dan itu dapat diraih dengan ilmu. Dengan mempelajari agama, tafaqquh fid din. Yang Allah Ta'ala mengatakan, qala Allah Ta'ala huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Petunjuk, ya, faidah secara singkat bahwa petunjuk ada dua, hidayah ada dua. Ya, ditulis apa Ibrahim? Hidayah ada berapa Ibrahim? Dua. Ya, ditulis ya. Yang pertama, hidayah yang berarti penjelasan dan arahan. Penjelasan dan arahan. Dalilnya
Firman Allah Ta'ala, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Yaitu surat Asy-Syura ayat 52. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar dapat memberikan petunjuk, benar-benar memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah apa yang dimaksud? Yaitu hidayah jenis yang pertama ini. Hidayah yang bermakna penjelasan dan arahan. Yang mungkin bahasa Arabnya dalalah wal irsyad, dalalah wal bayan. Itu dia. Karena takutnya nanti pakai bahasa Arab antum bingung cara nulisnya. Akhirnya nggak nulis ya Umar ya. Fokus Umar. Oke. Kemudian hidayah yang kedua, hidayah yang bermakna taufik dan ilham. Hidayah yang bermakna taufik dan ilham. Dalilnya surat Al-Qasas ayat 56. Allah Ta'ala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Kita tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW betapa besar rasa cintanya kepada pamannya Abu Thalib. Dan kita juga membaca sejarah bahwa pamannya Abu Thalib memiliki jasa besar terhadap agama Islam dan Nabinya Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW sangat berambisi untuk memasukkan Islam pamannya. Namun apakah masuk Islam pamannya Abu Thalib? Tidak. Oleh karena itu turunlah ayat surat Al-Qasas ini ayat 56, innaka la tahdi. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad tidak dapat memberikan hidayah. Yaitu hidayah apa? Hidayah jenis yang kedua yang bermakna taufik dan ilham. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Maka di sini terdapat dua hidayah. Yaitu hidayah yang pertama, itu Nabi Muhammad dapat memberikannya. Innaka latahdi. Latahdi. Sesungguhnya engkau dapat memberikan hidayah. Dan di ayat yang ini, surat Qasas, Allah mengatakan, innaka latahdi. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah. Kalau orang nggak belajar, dia bingung. Waduh, gimana ini? Di ayat tadi Syu'ara mengatakan Nabi Muhammad bisa memberikan hidayah. Kemudian di sini dikatakan surat Qasas Nabi Muhammad tidak dapat memberikan hidayah. Seakan-akan bertentangan. Maka ini adalah nisbi ya. Pertentangan yang nisbi. Hanya mungkin di sebagian orang saja karena kelemahan iman, karena kelemahan akal, karena tidak adanya ilmu. Padahal tidak bertentangan. Yang dimaksud yang pertama surat Syura, yaitu hidayah yang jenis yang pertama, hidayah dalalah wal irsyad, bermakna penunjukan, penjelasan dan arahan. Dan adapun yang surat Qasas ini Nabi Muhammad tidak dapat memberikan hidayah, yaitu hidayah jenis yang kedua, hidayah yang bermakna taufik dan ilham. Kemudian catat terakhir perbedaan antara hidayah yang pertama dan yang kedua. Perbedaan pertama, satu, antum tulis. Hidayah jenis yang pertama kan satu. Ya kalau misalnya suruh tulis hidayah yang bermakna penjelasan dan arahan, kepanjangan. Tulis aja hidayah yang jenis pertama
itu dimiliki oleh Nabi Muhammad. Dan terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Dan dapat diberikan oleh orang yang berilmu. Dan dapat diberikan oleh orang yang berilmu. Ya, jadi hidayah jenis yang pertama ini ya seperti ana sekarang sampaikan antum tentang ilmu. Ana ajarkan tentang ilmu. Ana jelaskan tentang tauhid, tentang akidah. Ini sekarang kita belajar fikih. Berarti ana sekarang sedang berusaha memberikan kepada antum hidayah jenis yang pertama ini. Dalalah wal bayan, dalalah wal irsyad. Hidayah yang bermakna penjelasan dan arahan. Dan adapun hidayah jenis yang kedua, masih lanjutan tadi perbedaan yang pertama. Adapun hidayah jenis yang kedua, hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah? Perbedaan kedua, terus lagi bawahnya 2. Tadi ini kan pertama. Nggak bingung kan? Nggak bingung kan? Bingung nggak? Yuhayib bingung nggak? Enggak ya. Soalnya kalau Anda sampaikan hidayah yang bermakna ini, dia dimiliki. Hidayah yang bermakna ini kepanjangan. Langsung aja hidayah yang jenis pertama. Hidayah jenis yang kedua. Oke, perbedaan kedua. Hidayah yang jenis pertama bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Perbedaan kedua itu adalah hidayah yang jenis pertama bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Dan adapun hidayah yang jenis kedua pasti terjadi. Dan adapun hidayah yang jenis kedua pasti terjadi. Berarti kalau kita lihat sekarang, setelah antum sudah menulisnya, mendengarkan, maka hidayah yang hakiki, yang sebenarnya adalah hidayah jenis yang kedua. Hidayah yang bermakna taufik dan ilham. Maka dari itu, coba antum lihat diri antum sekarang. Ya, walaupun antum di sini baru belajar belum sampai sebulan, tapi setidaknya antum sebelumnya udah pernah mondok. SMP 3 tahun. Antum lihat diri antum. Antum sudah mendapatkan ilmu, mendapatkan penjelasan tentang ini, tentang ini, tentang ini, dan tentang ini. Kemudian sampai mana antum sudah mengamalkannya? Sampai mana yang dengan ilmu tersebut antum dapat memperbaiki diri antum? Maka sampai situlah Allah memberikan hidayah, taufik, dan ilham. Oleh karena itu berusaha. Ketika kita mendapatkan ilmu, kita pelajari ilmu, itu baru hidayah jenis yang pertama, dalalah wal irsyad, bermakna penjelasan dan arahan. Berusaha untuk mendapatkan hidayah jenis yang kedua dengan berdoa kepada Allah dan terus untuk mengamalkan apa yang kita ilmui. Maka di sini Allah Ta'ala mengatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk, wa dinil haqqi, dan agama yang benar. Fal huda huwal ilmun nafi'u wa dinul haqqi huwal amalus salihu.
Huda, petunjuk, dia adalah ilmu yang bermanfaat, dan agama yang hak dia adalah amal saleh. Itu diantara tafsir para ulama rahimahumullah ta'ala, yaitu Allah mengutus Rasul dengan membawa petunjuk, yaitu adalah ilmu yang bermanfaat, dan agama yang benar, yaitu adalah amal saleh. Dan sekali lagi ini menunjukkan keutamaan ilmu, sampai Allah mengutus nabinya untuk membawa ilmu. Waqad amara Allah subhanahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ay yas'alahu ziyadata minal ilmi. Perhatikan harakatnya yang enggak tahu. Waqad amara Allah subhanahu nabiyahu, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan nabinya ay yas'alahu, untuk memohon kepadanya az-ziyadata minal ilmi, penambahan terhadap ilmu. Allah perintahkan nabinya untuk menambah ilmu. Dan nanti dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwasanya Allah tidak pernah memerintahkan nabinya untuk meminta suatu tambahan kecuali tambahan ilmu. Tidak memerintahkan nabinya untuk memohon tambahan harta, memohon tambahan jabatan, kekuasaan. Tapi Allah memerintahkan nabinya hanya untuk meminta tambahan ilmu. Qala ta'ala wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, yaitu wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Qala al-Hafidh Ibnu Hajarin wa qawluhu azza wa jalla wa qur rabbi zidni ilma wadihud dalalati fi fadlil ilmi lianna allaha lam ya'mur nabiyahu bitalabil izdiyadi min syai'in illa minal ilmi. Ya, semangat ya untuk mengharakatkan yang nggak tahu. Awal-awal itu memang lelah, capek, karena kok rata-rata hampir semuanya nggak tahu gitu kan. Akhirnya ditulis semua, terjemahannya juga. Semua butuh waktu. Nanti dengan antum belajar di sini dan fokus terus berusaha untuk bisa 1 bulan 2 bulan sudah mulai berkurang. Oh ini udah tahu ini pasti dia fathah, oh dia pasti ini dia dhamma, oh pasti dia ini kasroh, oh pasti ini dia sukun. Jadi mulai berkurang apa yang diharakatkan. Dan terjemahnya juga sudah mulai berkurang karena udah banyak yang tahu. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar, berkata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, yaitu pada firman Allah ta'ala wa qur rabbi zidni ilma, beliau mengatakan wadihud dalalati fi fadlil ilmi. Ini adalah jelas penunjukan dalam keutamaan ilmu. Jadi ayat ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Kenapa? Lianna Allah lam ya'mur nabiyahu. Karena bahwasanya Allah tidak memerintahkan nabinya bitalabil izdiyad, dengan meminta tambahan. Tolab apa? Meminta. Izdiyad apa toha? Tolab, meminta. Izdiyad tambahan. Lianna Allah lam ya'mur nabiyahu, karena bahwasanya Allah tidak memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam bitalabil izdiyad, dengan meminta tambahan min syai'in, dari sesuatu, illa minal ilmi, kecuali dari ilmu. Maka ini menunjukkan keutamaan dan keagungan ilmu, sampai Allah memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Waqad samma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Waqad samma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-majarisa allati yuta'allamu fiha al-ilmu an-nafi'u biriyadil jannati, wa akhbara anna al-ulama'a hum warathatul anbiya'i
Waqad samma Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan al-majalis, majlis-majlis allati yuta'allamu fiha al-ilmu nafi', yang diajarkan di dalamnya ilmu yang bermanfaat. Apa yang dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hal itu? Biriyadil jannah, yaitu kebun dari kebun-kebun surga. Raudun min riyadil jannah. Sekarang antum semua sekarang berada di riyadil jannah, kebun di antara kebun-kebun surga. Wa akhbara anna al-ulama'a hum warathatul anbiya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa para ulama, mereka adalah yang mewarisi dari para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, wala syakka annal insana qabla an yuqdima ala adai amalin ma la budda an ya'rifa at-tariqata allati yuaddi biha dhalika al-amala ala wajhihi as-sahihi hatta yakuna hadzal amalu sahihan muaddiyan linatijatihi allati turja min waraihi. Fakaifa yuqdimul insanu ala ibadati rabbih allati tatawaqqafu 'alaiha najatuhu minan nari wa dukhuluhu al-jannata. Ya, maf'ul bi dari dukhul. Kaifa yuqdimu 'ala dzalika biduni ilmin. Perhatikan, di sini kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, wala syakka, tidak diragukan lagi. Annal insan, bahwasanya seorang manusia, qabla ay yuqdima ala adai amalin ma, sebelum dia melakukan ala adai amalin ma, untuk melaksanakan suatu amalan, ma apapun itu. Ma di situ dia memberikan keumuman. Ala adai amalin ma, untuk melaksanakan amalan apapun. Labudda ay ya'rifat tariqah. Labudda ay ya'rifat tariqah, dia harus mengetahui caranya. Pasti manusia apapun itu, baik amalan-amalan dunia, amalan akhirat, sebelum dia melaksanakannya, dia harus mengetahui caranya dulu. Antum ingin memelihara ayam, tahu bagaimana cara melihara ayam yang benar, kandangnya seperti apa, dipelajari dulu. Oh, dia bentuknya seperti ini, oh dia nanti makannya begini, oh nanti dia kalau bertelur seperti ini. Antum kalau misalnya mau kerja di kantor, mau kerja menjadi pengusaha, buat warung, antum pelajari dulu bagaimana caranya, nanti beli barangnya di mana dan lain sebagainya. Itu pasti ditempuh. Setiap manusia yang ingin melakukan suatu amalan, pasti dia harus mengetahui caranya dulu. Kalau enggak bangkrut. Kalau enggak gagal tuh. Labudda ya'rifat tariqah, dia harus mengetahui caranya. Allati yuaddi biha dzalika al-amala ala wajhihi sahihi. Yang mengantarkan dengannya hal itu kepada amalan di atas sisinya yang benar. Jadi harus tahu caranya. Yang nanti cara tersebut mengantarkan dia kepada amalan yang di atas sisi yang benar, bukan yang keliru. Hatta yakuna hadzal amalu sahihan, hingga menjadi amalan ini sahih, yaitu benar. Kalau dia sudah tahu caranya. Muaddiyan linatijatihi allati turja min waraihi, yaitu agar menjadi amalannya benar, muaddiyan yang mengantarkan linatijatihi kepada hasilnya, allati turja yang diharapkan, min waraihi dari belakangnya.
Yaitu ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, surga Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang melakukan suatu amalan, dia pasti mengharapkan sesuatu dari Allah, enggak mungkin tidak. Karena rukun dari ibadah salah satunya adalah roja, harap. Beda kalau orang yang dia tidak rasa harap di dalamnya, maka dia itu bukan adalah ahlu sunnah wal jamaah. Bukan ahlu sunnah wal jamaah. Karena ada orang sebagian dia beribadah hanya mengandalkan rasa cinta saja. Ketika ditanya, kenapa kamu beribadah? Kami hanya mengharapkan wajah Allah, tidak mengharapkan surga, tidak takut terhadap neraka. Maka ini adalah orang-orang sufi. Mereka nggak mau masuk surga, nggak berharap untuk masuk surga ketika melakukan suatu amalan. Dia cuma mengandalkan rasa cinta, dan tidak takut kepada neraka. Pokoknya udah cinta. Ada sebagian orang dia beribadah hanya mengandalkan rasa harap saja. Dan ini adalah orang-orang murji'ah. Dan nanti antum akan pelajari semua itu. Ada orang yang beribadah hanya mengandalkan rasa takut saja, dan ini adalah orang-orang khawarij. Maka ahlu sunnah wal jamaah dia beribadah dengan memunculkan 3 sifat ini, yaitu rasa cinta, rasa harap, dan rasa takut. Maksudnya apa di sini? Yaitu pasti seorang hamba ketika melakukan suatu amalan, dia mengharapkan di belakangnya sesuatu, yaitu ganjaran dari Allah, rahmat dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata Syekh Hafizullah taala, fa kaifa yuqdimul insanu ala ibadati rabbih. Maka bagaimana seseorang melakukan untuk beribadah kepada Rabb-nya, sedangkan ibadah allati tatawaqqafu 'alaiha, yang tergantung atasnya najatuhu minan nar, selamatnya dia dari neraka, wa dukhuluhul jannata, dan masuknya dia ke dalam surga. Ini ibadah menjadi ya, dia adalah yang membuat seseorang itu masuk ke dalam neraka Allah dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, penentu ya. Ibadah ini dia penentu. Maka dari itu kata Syekh, fa kaifa yuqdimul insanu ala ibadati rabbih? Bagaimana manusia melakukan untuk beribadah kepada Rabb-nya, sedangkan ibadah itu adalah allati tatawaqqafu 'alaiha. Perhatikan yang ketinggalan tadi terjemahannya, yang tergantung atasnya najatuhu, selamatnya dia dari neraka, minan nar, najatuhu itu selamatnya dia, minan nar, dari neraka, wa dukhuluhu, dan masuknya dia al jannata, kepada surga. Ya, jadi ibadah adalah penentu tuh. Selamatnya dia dari neraka, masuknya dia ke dalam surga. Maka apa kata Syekh? Kaifa yuqdimu ala dzalik biduni ilmin. Bagaimana seseorang melakukan hal itu tanpa ilmu? Padahal ibadah adalah penentu apakah dia masuk ke dalam neraka ataukah dia masuk ke dalam surga. Pasti kalau dia tahu itu ibadah adalah penentu ini, dia akan melakukannya dengan ilmu. Karena dia takut nih, kalau masuk neraka bagaimana? Kemudian kata Syekh Saleh hafizallah ta'ala, wa min thamma iftaraqan nasu bin nisbati lil ilmi wal amali salasa firaqin. Wa min thamma, dan dari sanalah. Ya, thamma di sini dia termasuk zorof ya, bukan thumma. Kalau thumma artinya kemudian, atof. Tapi dia di sini adalah thamma, yaitu zorof. Zorof makan ya, menunjukkan keterangan tempat. Dan dari sanalah iftaraqan nasu, manusia terbagi, bin nisbati lil ilmi wal amali, ditinjau dari ilmu dan amalan, salasa firaqin, menjadi 3 kelompok. Ya, manusia menjadi 3 kelompok. Dan antum ketika mengetahui 3 kelompok ini, lihat dirinya, lihat diri antum. Antum berada di kelompok yang mana? Pertama, kedua, apa yang ketiga? Yaitu gunanya belajar. Bukan hanya menjadi wawasan saja, menambah ilmu, biar dia nanti dapat membanggakan dirinya. Ilmu saya sudah banyak, kalau ditanya ini saya pasti bisa jawab. Bukan itu. Tujuannya yaitu
untuk memperbaiki diri kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amal soleh. Maka lihat, kita berada di golongan yang mana nih? Al-fariqul awwalu, golongan yang pertama. Alladzina jama'u bainal ilmin nafi'i wal amalis salihi. Alladzina jama'u bainal ilmin nafi'i wal amalis salihi. Wa haula'i qad hadahumullahu siratal mun'ami alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Kelompok yang pertama atau golongan yang pertama, alladzina jama'u bainal ilmi nafi' wal amali shalih, yaitu mereka adalah orang-orang yang, alladzina antum terjemahkan, yaitu orang-orang yang, mereka adalah orang-orang yang jama'u, mengumpulkan antara al-ilmin nafi', ilmu yang bermanfaat, wal amali shalih, dan amal saleh. Ini golongan yang pertama. Kita sudah berada di golongan tersebut atau belum? Selama ini ilmu yang kita dapatkan sudah kita amalkan atau belum? Karena ini golongan yang pertama, yang mereka jama'u bain, mengumpulkan antara al-ilm nafi' wal amal saleh. Maka apa kata Syekh? Wa haula'i, dan mereka inilah, haula'i, mereka ini, jamak dari hadza ya. Hadza, hadzani, haula'i. Hadahumullahu siratal mun'ami alaihim. Mereka ini adalah sungguh Allah telah memberikan hidayah kepada mereka. Hadahumullahu, yaitu Allah memberikan hidayah kepada mereka, siratal mun'ami, menuju kepada jalan, sirat jalan, siratal mun'ami, jalan orang yang diberikan nikmat. Apa mun'am akbar? Artinya mun'am doang berarti apa? Yang diberikan nikmat. Alaihim, atas mereka. Siapa yang diberikan nikmat? Yaitu minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, dia kalangan orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang dia menjadi syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Tentu golongan orang-orang setelah nabi, siddiqin, syuhada, wassalihin, mereka tidak bisa menempuh sampai derajat tersebut kecuali dengan ilmu dan amal saleh. Maka ini adalah golongan yang pertama, mereka yang bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-fariqus tsani, golongan yang kedua, alladzina ta'allamul ilma an-nafi'a wa lam ya'malu bihi. Kalau antum udah belajar biasanya anak tanya-tanya tuh nanti. Antum udah selesai mukhtarat aja nanti insyaallah anak tanya. Ini apa i'rabnya? Kenapa dia ini? Dia jenisnya apa? Isim jamid atau isim mushtaq? Ini dia fi'il jenisnya apa? Kalau isim mushtaq dia yang mana? Bagaimana cara membuat ini? Wa haula'i humul maghdubu 'alaihim. Wa haula'i humul maghdubu 'alaihim. Minal yahudi wa man naha nahwahum. Wa man naha nahwahum, ya, karena nahwu ada berapa maknanya? Siapa namanya? Bintang? Ada 6 di Duratul Bahiyah di awal. Qasdun wa mithlun jihatun miqdaru qismun wa ba'dun qalahu al-akhyar. Oke. Al-fariqus tsani, golongan yang kedua, alladzina ta'allamul ilma nafi'a, yang mereka mempelajari ilmu yang bermanfaat nih. Antum sekarang sedang belajar tauhid, sudah antum mungkin di SMP sudah mempelajarinya, sudah sampai kitab ini, pembahasan ini, fikih juga, akidah juga,
hadis juga. Antum sudah mempelajari ilmu yang bermanfaat. Tapi antum amalkan enggak? Jangan sampai kalau tidak mengamalkan masuk golongan yang kedua ini, yaitu mereka ta'allamul ilman nafi', mempelajari ilmu yang bermanfaat, walam ya'malu bihi, dan mereka tidak mengamalkan dengannya. Apa yang mereka dapatkan? Wa haula'i humul maghdubu alaihim. Mereka-mereka ini adalah orang yang dimurkai oleh Allah atas mereka. Minal Yahud, dari kalangan orang-orang Yahudi. Wa man naha, dan orang-orang yang mengikuti nahwahum, yaitu arah mereka, yaitu jejak mereka. Nahwa di sini qasdun wa mithlun jihah, yang bermakna jihah, arah. Yaitu orang yang mengikuti arah mereka, jejak mereka. Oleh karena itu hati-hati. Ya, nah di sini jelaskan agak lambat dari bacaannya, terjemahannya, karena untuk belajar juga untuk antum ya. Bukan kita hanya mengambil materi saja. Tujuannya biar antum bisa baca kitab dan bisa menerjemahkan, menambah kosakata yang banyak. Al-fariqus tsalitsu. Oleh karena itu ana minta antum untuk menambah lagi semangat antum biar enggak bosan. Alladzina ya'maluna bila ilmin. Alladzina ya'maluna bila ilmin. Gimana, udah berjalan belum Bintang untuk baca kitabnya Baraisya? Belum, kayak belum yamsi. Kenapa kok belum berjalan? Enggak, yang penting coba antum, ayo harakatkan. Hah? Apa? Iya, dibimbing, diikutin sama Ustaz Afif, beliau yang ngawasin. Kemudian siapa di antara antum nanti rembuk yang kira-kira mampu untuk membimbing mereka, ya berarti antum pimpin. Ya, Ustaz Afif, antum coba kumpulkan tuh yang kayak Akbar, Anwar, Bintang, antum merembuk bersama, gimana? Bagus itu. Dari awal berjalan, nanti setiap selesai kitab misalnya Dursugo jilid 1 sudah mulai jelas lagi, mulai terang lagi. Karena dengan adanya praktek semakin terang lagi. Jilid 2 semakin terang lagi, Mukhtarat makin terang lagi, dan seperti itu. Oke. Al-fariqus tsalitsu alladzina ya'maluna bila ilmin. Wa haula'i hum ahludz dhalali minan nasara wa man naha nahwahum. Golongan atau kelompok yang ketiga adalah alladzina ya'maluna bila ilmin, yang mereka beramal bila ilmin, dengan tanpa ilmu. Wa haula'i, dan mereka ini adalah hum ahlud dhalali, mereka adalah orang yang sesat. Minan nasara, dari kalangan orang-orang Nasrani. Wa manaha nahwahum, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Dan dalilnya kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, wa yashmalu hadhihi al-firqa ats-tsalatsa qauluhu ta'ala fi suratil Fatihati allati naqra'uha fi kulli raq'atin min salawatina ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu yang pertama. Ghairil maghdubi alaihim, itu yang kedua. Waladhdallin, dan itu yang ketiga. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, wa yashmalu hadhihi al-firqa ats-tsalatsa, dan tercakup tiga kelompok ini di dalam qauluhu ta'ala, yaitu pada firman Allah Ta'ala fi suratil Fatihah, dalam surat Al-Fatihah, allati naqra'uha, yang kita membacanya. Apa naqra'uha? Membacanya. Qara'a yaqra'u berarti apa? Membaca. Fi kulli raq'atin, di setiap rakaat, min shalawatina, dari salat-salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kami menuju jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim,
jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Ini golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang mempelajari ilmu yang bermanfaat dan beramal soleh. Mereka adalah orang-orang yang diberikan nikmat dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Maka berusahalah untuk menempuh golongan yang pertama ini. Siapa yang tidak mau bersama para nabi, para siddiqin, syuhada, dan salihin, yang Allah memuji, menyanjung mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai oleh Allah atas mereka. Dan ini ada kelompok golongan yang kedua, yang mereka belajar mempelajari ilmu yang bermanfaat dan tidak mengamalkannya. Waladhdallin, dan bukan juga orang yang sesat, yaitu ini adalah kelompok yang ketiga yang mereka beramal tanpa ilmu. Qala al-imamu asy-syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa amma qauluhu ta'ala ghairil maghdubi alaihim waladdallin, fal maghdubu alaihim humul, ya kalau mau disambung, kalau enggak hum al ulama, hum al ulama'u alladzina lam ya'malu bi ilmihim, waddalluna al-amiluna bila ilmin. Fal awwalu sifatul yahudi wa tsani sifatun nasara. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, beliau menukilkan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Qala al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang Allah murkai dan bukan juga orang-orang yang sesat. Maka kata Syekh, fal maghdubu alaihim, yang dimurkai atas mereka oleh Allah, humul ulama, mereka adalah para ulama. Dimurkai kenapa? Alladzina lam ya'malu bi ilmihim, yang mereka tidak mengamalkan ilmu mereka. Waddalluna, dan orang-orang yang sesat siapa? Al-amilun bila ilmin, mereka adalah orang-orang al-amilun yang beramal. Al-amilun antum terjemahkan orang-orang yang beramal. Apa Ibrahim al-amilun? Ahsan. Orang-orang yang beramal bila ilmin, tanpa ilmu. Dan begitu juga antum melihat diri antum semuanya, ini amalan mana yang belum kita ilmui, yang belum saya ilmui, yang belum antum ilmui, atau jangan-jangan ada amalan yang dia tidak ada ajarannya. Kata Syekh, fal awwalu sifatul yahud, yang pertama adalah sifat orang Yahudi, wa tsani sifatun nasara, dan yang kedua adalah sifat orang-orang Nasrani. Kemudian beliau mengatakan, wa katsirun minan nasi idza ra'a fit tafsiri annal yahuda maghdubun alaihim wa annan nasara dalluna dhannal jahilu anna dzalika makhsusun bihim. Antum udah tahu semua bintang harakatnya? Yang enggak tahu di harakatannya aja ya, enggak apa. Enggak usah malu. Jangan sampai waduh ini Ustaz Fahmi dia tahu udah belajar ini masa ana masih harakatkan, jangan. Kadang orang seperti itu dia. Ya, ana juga pernah mengalami karena pernah belajar. Ya kan, Anwar? Tapi insya Allah bintang tahu dia. Yang nggak tahu antum tulis aja ya, nggak usah malu. Wa huwa yaqra'u anna rabbahu faridun alaihi ay yad'uwa bihadza ad-du'a'i wa yata'awwadha min tariqi ahli hadhihi as-sifati. Kita lanjutkan lagi biar selesai sempurna. Fa ya subhanallahi
kaifa yu'allimuhu Allahu iyyahu wa yakhtaruhu lahu, bahkan wa yafridu alaihi ay yad'u rabbahu bihi daiman ma'a annahu la hadhara alaihi minhu wa la yatasawwaru anna fi'lahu hadha huwa dhannu su'i billahi. Intaha kalamu syekhi rahimahullah. Berkata Syekh Saleh Fauzan hafizallahu ta'ala, yang beliau menukilkan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa katsirun minan nas, dan kebanyakan dari manusia, idza ra'a fit tafsiri, apabila dia melihat dalam tafsir, ghairil maghdubi alaihim annal yahuda maghdubun alaihim, bahwasanya orang Yahudi ini dia adalah orang-orang yang dimurkai. Wa anna nasara dhalun, dan bahwasanya orang-orang Nasrani ini adalah mereka orang-orang yang sesat. Kebanyakan manusia ketika melihat tafsir ini, oh ini Yahudi orang yang dimurkai, oh ini Nasrani orang-orang yang sesat. Dhannal jahilu anna dzalika makhsusun bihim. Dhannal jahilu, orang jahil mengira, orang bodoh mengira, anna dzalik, bahwasanya hal itu khusus untuk mereka saja yang dimurkai, ya cuman orang Yahudi. Yang dia sesat cuman orang Nasrani. Jadi orang jahil itu terkadang mengira hal itu khusus, makhsusun bihim, khusus dengan mereka saja. Wa huwa yaqra'u, dan dia membaca. Ana rabbahu faridun alaihi, bahwasanya Rabbnya mewajibkan atasnya untuk membaca itu. Ayyad'u bihadzal du'ai, untuk berdoa dengan doa ini. Wa yata'awwadza min tariqi ahli hadhihi sifati, dan memohon perlindungan dari jalan orang-orang yang mendapatkan sifat ini, yaitu dimurkai dan sesat. Maka apa kata Syekh? Orang yang dia memandang seperti itu, bahwasanya yang dimurkai cuman orang Yahudi, yang sesat cuman orang Nasrani, maka kata Syekh, subhanallah. Kenapa ini? Maksudnya ini kan juga termasuk dari bentuk ta'ajub. Ya, orang Arab itu dia sighatu ta'ajubnya banyak. Namun kalau dalam ilmu nahwu dia cuma dua, ma'af'ala dan af'il bih. Fa ya subhanallah, maha suci Allah. Kaifa yu'allimuhu Allahu iyyahu, bagaimana Allah mengajarkannya surat ini. Wa yakhtaruhu lahu, dan memilih surat ini untuknya. Wa yafridu alaihi, dan mewajibkan atasnya. Ayyad'u rabbahu bihi daiman, untuk dia berdoa kepada Rabbnya dengan surat itu selalu. Ma'a annahu la hadhara alaihi minhu, bersamaan dengan itu bahwasanya dia tidak mendapatkan peringatan atasnya dari surat itu. Bersamaan bahwasanya dia la hadhara alaihi, tidak mendapatkan peringatan atasnya, minhu, dari surat itu atau dari doa itu. Ya, minhu itu kembali ke doa, ya, maksudnya dia di dalamnya terdapat dia berada dalam surat Al-Fatihah. Faya subhanallah, jadi di sini kata Syekh, maha suci Allah. Bagaimana engkau bisa berpikir seperti itu, gitu? Bagaimana Allah yang udah mengajarkan kepada kalian doa ini, yaitu dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, wa yakhtaruhu lahu, dan memilih doa ini untuk dia, wa yafridu alaihi, dan mewajibkan kepada dia, ayyad'u rabbahu bihi, untuk dia berdoa kepada Rabbnya dengan doa ini selalu. Kemudian dia tidak termasuk orang yang diberikan peringatan dari doa itu? Enggak mungkin. Pasti karena Allah sudah mengajarkan kepada dia surat ini, memilih untuk dia surat ini, mewajibkan atas dia untuk membaca, untuk berdoa kepada Rabbnya dengan surat ini selalu, maka itu di dalamnya menunjukkan peringatan agar tidak termasuk orang-orang yang dimurkai dan agar tidak termasuk orang-orang yang sesat.
maka janganlah menjadi orang-orang yang berilmu namun tidak mengamalkan, dan juga janganlah menjadi orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Kemudian kata Syekh, wala yatasawwaru, dan dia tidak menggambarkan atau tidak tergambarkan, anna fi'lahu, bahwasanya perbuatannya dia ini huwa dhannu su'i billah, dia adalah berburuk atau buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah perbuatan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Intaha kalamu syekhi rahimallahu taala. Paham maksudnya ya? Yaitu sebagian orang mengira ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan-jalan orang-orang yang dimurkai, waladhdallin, jalan orang-orang yang sesat. Oh, itu maksudnya apa? Orang Yahudi. Oh, ini dia orang Nasrani. Sehingga khusus cuman mereka saja, dan dia tidak merasa terancam, tidak masuk dalam peringatan itu. Oleh karena itu, dia biasa saja ketika dia memiliki ilmu namun tidak mengamalkannya, atau dia beramal tanpa ilmu, karena dia pikir ini yang dimurkai ya cuman orang Yahudi, yang disesat adalah cuman orang-orang Nasrani. Maka ini adalah pemahaman yang keliru, karena Allah sudah mengajarkan surat itu kepada dia, memilih surat itu kepada dia, mewajibkan kepada dia untuk berdoa dengan surat itu selalu dalam sholat-sholatnya. Maka pasti di dalamnya terdapat peringatan agar tidak termasuk orang-orang yang dimurkai, berilmu tanpa amal, dan agar tidak termasuk orang-orang yang sesat, yaitu beramal tanpa ilmu. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang antum istirahat 30 menit, enggak apa-apa. Sampai jarum panjang ke angka 12 ya, sampai jam 10. Alas, atfaita Mas Afif.